warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam hormat saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Konsaki Finalia, usia saya 18 tahun, dan saya berasal dari Jakarta. Berdirinya saya di sini sebagai Duta Bahasa Indonesia yang mewakili Universitas Negeri Jakarta. Sebagai seseorang yang mencintai bahasa Indonesia, saya merasa sangat terhormat dapat berbicara hari ini tentang topik yang sangat penting bagi perkembangan bahasa kita. Topik yang saya soroti hari ini adalah penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, kita telah menyaksikan perubahan dalam cara kita menggunakan bahasa. Meskipun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa resmi negara kita, saya merasa penting untuk membahas bagaimana penggunaannya telah berkembang dalam konteks saat ini. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia sering menghadapi tantangan. Pengaruh dari bahasa asing, terutama melalui media sosial dan teknologi, telah mempengaruhi cara kita berkomunikasi dalam bahasa ibu kita. Fenomena ini membawa masalah yang serius, di mana kita seringkali melihat penyimpangan dalam penggunaan tata bahasa, penggunaan kata yang tidak sesuai, dan bahkan hilangnya kekayaan kosakata tradisional kita, terutama di kalangan anak muda yang mudah terbawa arus. Anak muda sendiri merupakan generasi bangsa yang wajib berkontribusi dalam pelestarian bahasa. Penting untuk memahami bahwa evolusi bahasa adalah fenomena yang alami. Namun, kekhawatiran akan kemungkinan hilangnya esensi budaya dalam bahasa kita jika kita tidak menjaga kekayaannya. Menghargai dan memeliharai kosakata tradisional bisa menjadi jalan untuk mempertahankan identitas linguistik kita, terutama pada generasi saat ini. Apa jadinya bangsa ini jika generasi mudanya saja tidak bangga terhadap bahasanya sendiri? Tantangan penggunaan bahasa Indonesia saat ini semakin kompleks dengan adanya globalisasi dan penetrasi teknologi. Media sosial dengan segala pengaruhnya memainkan peran besar dalam mengubah cara kita berkomunikasi. Hal ini tidak hanya mempengaruhi tata bahasa, tetapi juga menciptakan pergulatan antara kekayaan tradisional dengan kata-kata baru yang seringkali berasal dari bahasa asing. Misalnya, kebanyakan anak muda saat ini lebih suka menggunakan bahasa asing di kehidupan sehari-harinya. Selain bahasa asing, bahasa gaul dari bahasa asing atau yang biasa kita sebut slang juga sering digunakan oleh anak-anak muda saat ini. Hal ini dapat terjadi karena anak muda saat ini akan lebih dipandang keren atau hebat jika bisa menggunakan bahasa asing. Selain bahasa asing, anak muda saat ini juga lebih senang untuk menggunakan bahasa gaul yang bahkan kadang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang usia lanjut atau berbeda zaman dengan mereka. Dampak dari kondisi ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berbicara, tetapi juga dapat memiliki dampak yang signifikan di masa depan. Bahasa adalah cerminan dari identitas kita sebagai bangsa. Jika kita kehilangan keaslian dan kekayaan bahasa kita, ini bisa merusak nilai-nilai budaya yang mengurangi daya saing kita di tingkat global. Pengaruh pada identitas kultural bangsa Indonesia sendiri, pentingnya menjaga keaslian dan kekayaan bahasa tidak hanya terbatas pada kepentingan linguistik semata. Bahasa mencerminkan identitas kultural suatu bangsa. Kehilangan akar dan keaslian bahasa kita dapat merusak integritas budaya yang telah kita warisi dari generasi sebelumnya. Dampaknya bukan hanya pada tingkat lokal, tetapi juga global. Bahasa adalah salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing suatu bangsa di panggung internasional. Kekayaan tata bahasa dan kejelasan komunikasi dalam bahasa ibu menjadi pondasi yang kuat dalam membangun citra dan identitas suatu bangsa di mata dunia. Para anak muda akan menjadi pemimpin dunia selanjutnya. Jika anak muda saat ini tidak kenal akan identitas bangsanya sendiri, maka Indonesia bisa hilang dari mata dunia. Maka dari itu, anak muda memiliki tanggung jawab atas identitas bangsa, termasuk bahasa Indonesia. Kehilangan keaslian bahasa bisa mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan bahasa merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya anak muda dalam memastikan bahwa identitas budaya kita tetap kuat dan relevan di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Meskipun demikian, dampak positif yang dapat dihasilkan dari banyaknya anak muda yang menggunakan bahasa asing adalah Indonesia bisa lebih dikenal dengan dunia. Anak muda bisa membantu mempromosikan nama Indonesia di mata dunia karena bahasa asing yang mereka kuasai. Misal, mereka bisa membuat video atau postingan di media sosial yang dapat menampilkan keindahan alam dari Indonesia. Hal ini dapat membantu memperlihatkan kepada dunia betapa indahnya alam Indonesia.
Hal ini juga dapat membantu untuk menambah jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia. Mereka juga menguasai bahasa asing yang dapat membantu mereka untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan bagi anak muda dan juga pemerintah, karena banyaknya ilmu yang dapat didapatkan oleh anak muda jika melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Namun, di tengah tantangan ini, kita juga memiliki kesempatan untuk bertindak. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan kreatif. Pemerintah dapat memperkuat kurikulum pendidikan untuk memastikan pengajaran bahasa Indonesia yang baik, sementara masyarakat bisa berkontribusi dengan mendukung inisiatif lokal yang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan membangkitkan kesadaran akan kekayaan kosakata kita. Pemerintah juga harus mengajak anak muda berkreasi dengan bahasa Indonesia, agar mereka memiliki rasa memiliki terhadap bahasanya sendiri. Tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan keaslian bahasa membuka peluang untuk bergerak maju. Pemerintah dapat memainkan peran utama dengan mengintegrasikan kurikulum pendidikan yang lebih kuat untuk memperbaiki pemahaman tata bahasa dan mempromosikan kekayaan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Dukungan aktif dari masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa yang benar dapat berdampak besar. Inisiatif lokal seperti kelompok diskusi, acara sastra, atau kampanye sosial yang mendorong penggunaan yang tepat dan kreatif dari bahasa Indonesia adalah langkah yang sangat diperlukan. Apalagi anak muda saat ini terkenal kreatif dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Maka dari itu, hal tersebut harus menjadi batu loncatan yang berguna bagi individu anak muda maupun bangsa. Melalui sinergi antara pemerintah yang memberikan landasan pendidikan yang kuat dan peran masyarakat yang mendukung penggunaan bahasa yang benar, kita dapat membangun lingkungan yang mendukung untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Ini bukan hanya soal melestarikan kata-kata, tetapi juga dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya berkomitmen untuk meminimalisasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Saya akan meluncurkan program-program pendidikan dan kampanye yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di media sosial. Karena kebanyakan dari anak muda di Indonesia menghabiskan waktunya di media sosial. Dalam penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama melindungi dan melestarikan bahasa Indonesia kita. Dengan semangat, mari kita ucapkan jargon kita. Salam bahasa, lestarikan budaya. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang cerah bagi bahasa kita, sebagai salah satu aset berharga bagi bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bahasa Indonesia tetap menjadi ciri khas yang membanggakan bagi kita semua. Salam bahasa, salam keberagaman, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.